Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi channel gua di channel Generasi Menjaga Satwa. Oke, jadi sekarang di sini teman, gua akan review salah satu hewan reptil punya gua, teman, yang terbaru. Nah, jadi di sini gua akan review hewan yang berbisa mematikan dan bisanya ini terdiri dari neurotoksin dan hemotoksin. Apakah hewan tersebut? Nah, jadi kalau kalian penasaran, sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe agar gue lebih semangat membuat video yang lainnya. Dan juga kemarin gue sudah sempat nge-live dan juga nah, hewannya pasti kalian udah tahu kalau sudah nonton salah satu video short gue sama live gue yang kemarin. Itu hewan gue, dan sekarang di sini gue akan review di konten sekarang di video ini, teman. Sekarang gue akan review. Nah, jadi gue sebenarnya kemarin udah review, tapi gue hapus dulu karena ya reviewnya kurang jelas, dan sekalian gue mau lengkapin lagi reviewnya ya. Jadi maksudnya penjelasannya kurang jelas mungkin ya. Sekarang gue akan jelasin lagi. Nah, ini hewannya sudah ada di belakang. Nah, yaitu Najas putratrik atau ular kobra Jawa. Nah, oke teman, jadi ini ketinggian kayaknya ya. Dulu gue pendekin dulu, sorry. Oke, lagi. Nah, nah pas. Nah, jadi sekarang gue akan melakukan review ular kobra atau Najas putratrik, atau bisa dibilang juga dengan kobra Jawa. Nah, oh ya, bagi kalian yang belum mengetahui perbedaan ular kobra dan king cobra, sudah ada di video gue yang kemarin yang sebelumnya. Sudah lumayan lama ya penjelasannya, yaitu perbedaannya apa aja dari mulai fisik ya, dan juga dari segi bisa pun gue udah jelasin. Tapi sekarang gue akan jelasin lagi, tapi sedikit ya, karena gue sudah pernah jelasin perbedaannya, teman. Oke. Taunya pecah kalau gini. Nah, Najas putratrik atau spitting cobra. Ular kobra adalah ular yang sangat mematikan. Dan juga ini belum ada alasnya, dan juga nih basah nih kan, karena dia habis pup. Karena kemarin gua baru baru mau ganti alasnya karena dia kemarin sudah ganti kulit, temen. Nah, ini air minumnya juga udah agak kotor, jadi gua akan ganti dan akan gua kasih alas, karena sumpah ini udah lumayan gede banget dari yang pertama, karena dia sudah ganti kulit dan warnanya sudah cerah lagi nih, ada glowingnya ya, udah lumayan cerah. Dan sekalian nanti habis habis ini mungkin malam gua akan cari cicak buat kasih makan dia, biar dia semakin gede, semakin dewasa, tumbuh dan garang. Oke. Setelah itu barangkali kalau dia sudah dewasa ya, mungkin gua akan lestariin, tapi gua gunain untuk edukasi dulu, temen, biar pada mengetahui tentang jenis si ular kobra ini. Oke. Nah, jadi kita langsung review. Jadi ular kobra ini adalah ular yang sangat mematikan, pasti kalian sudah tahu lah. Nah, ular kobra juga memiliki keunikan, teman. Salah satu keunikannya yang kalian juga pasti udah kenal, dia itu dapat menjemburkan bisa mereka. Kenapa dia juga disebut dengan spitting cobra gitu. Nah, ular kobra ini itu sangat berbeda dengan king cobra, teman. Yang membuat dia berbeda adalah kalian bisa lihat dari sorry. Yang membuat dia berbeda sama ular king cobra yaitu yang pertama dari lihat coraknya, teman. Corak tubuhnya. Jadi kalau king cobra atau Ophiopagus hannah, teman, yang ada di daerah Jawa salah satunya, dia itu mempunyai seperti ini corak. Kalau untuk king cobra ya mempunyai corak, teman. Tapi kalau untuk Ophiopagus bungarus itu memang warnanya hitam. Itu khusus di Sulawesi, di daerah Sulawesi itu warnanya hitam. Nah, lihat. Kalau king cobra di daerah Jawa kan ini warnanya ada belang-belangnya nih harusnya nih. Tapi kalau ular kobra
atau Najis Putatrik, dia warnanya hitam seperti ini. Tapi dia juga harusnya mempunyai warna teman di area kepala. Nih kita pegang ya. Ini jangan dilakuin ya. Ini berbahaya teman. Jangan dicoba ya, karena ini hanya untuk edukasi buat kalian. Nah, dari bawah warna bawah perutnya juga berbeda ya. Sebenarnya hampir sama warnanya, tapi ya pasti kalau kalian sudah tahu tentang jenis ular, pasti tahulah ciri khasnya mereka seperti apa. Nah, di dekat area kepala ada perbedaan warna seperti ini. Dan juga kalau ular kobra dengan ular king cobra itu kan beda jauh nih. Jadi seperti ini. Harusnya di belakangnya, di beberapa ular kobra di belakangnya itu ada seperti huruf O. Jadi ada corak yaitu yang menyerupai huruf O, bahkan kayak garis gitu, garis coklat muda agak keputihan lah. Nah, ini sekarang udah mulai mutasi ya, bermutasi menjadi warna hitam pekat, teman. Sebenarnya king cobra juga ada yang seperti itu, teman. Dari kecil itu coraknya itu jelas banget. Coraknya seperti lerekan warna putih gitulah. Seperti ini. Kayak lerek-lerek yang seperti ini. Nanti semakin gede dia juga akan mutasi, teman. Dari yang kecil itu coraknya itu jelas banget, tapi semakin besar dia juga akan bermutasi menjadi hitam. Nah, itu dari ciri fisik yang pertama, teman, si ular perbandingan ular kobra dan ular king cobra ya. Nah, dan juga perbedaan yang kedua dari segi bisa, teman. Oh ya, gue juga akan menjelasin perbedaan bisa dan racun. Kemarin juga salah satu teman gue ada yang bilang perbedaan bisa dan racun itu apa sih? Jadi seperti ini, teman. Nah, jadi penjelasannya itu seperti ini, teman. Jadi perbedaan bisa dan racun itu apa sih? Nah, sebenarnya itu sama, teman. Bisa sama racun itu sama. Kegunaannya juga sama untuk membunuh, teman. Tapi saya sarankan kalau kalian punya racun jangan digunakan buat apa-apa. Itu nggak guna, teman. Racun hanya berguna untuk membunuh. Nah, itu kan untuk membunuh hama kan bisa, teman. Racun bisa pun juga dapat membunuh hama kalau dipunyai oleh predator. Nah, jadi perbedaan racun dengan bisa itu sebenarnya sama, tapi kegunaan apa ya, berarti cara menggunakannya itu beda, teman. Nah, bisa dibilang cara menggunakannya itu beda. Jadi kalau racun itu bisa terbuat dari zat atau benda apapun ya yang dapat dimakan, karena racun itu akan mengefek atau namanya apa sih itu, kalau misalnya itu akan bereaksi. Nah, racun itu akan bereaksi ketika tertelan, makanya bisa terbuat dari benda, contohnya obat-obatan ataupun cairan gitu seperti zat itu ya. Tapi itu si racun tersebut akan bereaksi ketika tertelan atau kita kemakan ya. Misalnya ada makanan atau ada minuman ya, biasanya ditaruh itu kayak bubuk atau cairan gitu, biasanya buat ngeracunin kita. Tapi kita ganti lah, misalnya kita mau ngeracunin tikus. Nah, kan biasanya kita campurin tuh obat tikus buat membunuh si tikus tersebut, bukan untuk mengobati. Itu beda lagi. Jadi si obat tersebut biasanya kita campur dengan makanan basi ya, karena tikus itu nggeragas atau sifat buruk ya. Jadi tikus itu pasti akan memakan segalanya, teman. Nah, jadi akan dicampur dan akan dimakan tikus tersebut, maka terjadilah tikus tersebut keracunan. Nah, jadi itu racun itu akan bereaksi ketika tertelan, teman. Tapi kalau bisa itu akan bereaksi ketika terinjek. Nah, bisa itu bisa terdiri dari apa aja? Yang pertama pasti dari zat, teman. Pasti, teman. Kalau bisa itu terdiri dari zat atau cairan yang diinjek atau disuntikan ke tubuh manusia maupun hewan, teman. Makanya ular itu mempunyai bisa untuk untuk membunuh mangsanya, dan si mangsa tersebut kalau sudah mati akan dimakan. Dan juga ular kobra atau ular king cobra, teman, kalau nemuin mangsa nih,
dia nggak akan langsung makan, tapi dia akan menginjeksikan bisa tersebut, akan menginjeksikan bisa tersebut di tubuh mangsanya, sehingga mangsa tersebut lemah dan mati, baru dia mau makan. Karena ular kobra ataupun king cobra itu sebenarnya cerdas dan tahu teman, si si mangsanya dia itu baik aman atau enggak untuk dimakan. Jadi dia sebelum langsung memakannya, dia itu akan membunuhnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama mudah ditelan oleh si predatornya gitu. Jadi kalau misalnya si ular berbisa tersebut ingin memakan si mangsanya, disuntik atau diinjek bisa terlebih dahulu agar dia memudahkan untuk memakan. Jadi lebih mudah lah dimakan sama si ular tersebut atau si predator tersebut. Oke, jadi seperti itu perbedaannya racun sama bisa. Kalau bisa akan bereaksi ketika tertelan atau termakan oleh manusia maupun hewan. Tapi kalau racunnya, mohon maaf ya, kalau racun akan bereaksi ketika tertelan atau kemakan. Kalau bisa itu akan bereaksi ketika disuntikan atau diinjeksikan kepada manusia ataupun hewan. Oke, jadi perbedaannya seperti tadi ya, diingat ya teman, dan kalian pelajari agar kalian juga dapat mengedukasi kepada masyarakat yang lain. Oke, skuy. Nah, jadi seperti tadi penjelasannya. Jadi ular kobra sama king cobra itu mempunyai jenis bisa yang berbeda teman. Sebenarnya bukan berbeda ya, kandungan si bisanya itu lebih banyak king cobra daripada si ular kobra biasa atau naja. Nah, dia mempunyai kandungan bisa tidak terlalu banyak ya, tapi masih dibilang banyak teman. Maksudnya gini, dia tetap mematikan, tapi bisanya tidak terlalu besar daripada king cobra. Tapi kalau dibilang dia mematikan apa enggak, masih mematikan, pasti mematikan teman. Apalagi dia dapat menjemburkan bisanya lagi ke area mata gitu. Karena apa? Karena dia itu kalau merasa terancam, dia kan akan melebarkan hoodnya gini nih. Nah, ini jangan ditiru ya. Dia akan melebarkan hood atau sendoknya dia untuk ngarahin dia. Kenapa? Kalau pas melebarin hoodnya, dia pasti akan ngarah ke muka kita, karena dia tuh untuk melakukan posisi siap atau bisa dibilang strike lah kan. Kalau di Viper ya, kalau untuk jenis Viper, kalau dia siap untuk menyerangkan bentuknya S kan dibilangnya strike teman. Pokoknya dia dalam posisi siap untuk menyemburkan bisa. Tapi kalau king cobra kan nggak bisa ya, hanya ular kobra yang dapat menyemburkan bisa. Nah, kalau king cobra cuman menginjeksikan saja teman. Oke. Kalau ular kobra bisanya itu terdiri dari hemotoksin dan neurotoksin. Kalau ular king cobra terdiri dari neurotoksin juga teman, tapi lebih banyak ya, karena dia lebih mematikan. Dan ular king cobra tersebut teman itu terdiri dari ular berbisa terbesar di dunia ya. Dia masuknya di dunia kalau nggak salah, karena gue belum menelusuri lebih dalam ya. Pokoknya ular king cobra dan ular kobra itu beda jauh, selain dari segi fisik dan juga segi bisa masih ada lagi. Kita lanjut. Nah, jadi selain dari segi bisa, dari dari segi nama ya, nama ilmiah pun beda teman. Kalau ular kobra kan dari genus Naja. Nah, tapi kalau si ular king cobra kan termasuknya dari genus Ophiopagus teman. Makanya semua ular kobra itu kan biasanya di depan namanya ada sebutan Naja, mau Naja sputatrix, Naja scotia ataupun Naja sumatrana. Nah, itu kan untuk sebutan si ular kobra. Tapi kalau ular king cobra kan ada
kalau untuk ular king cobra ya, sorry. Kalau king cobra kan dia termasuk genus Ophiopagus atau pemakan ular. Nah, kalau king cobra yang di daerah Jawa sebutannya Ophiopagus hannah. Tapi kalau untuk di daerah Sulawesi itu kalau nggak salah sebutannya Ophiopagus bungarus, teman. Ophiopagus bungarus itu black king cobra, teman. Warnanya hitam pekat seperti ini. Nah, makanya king cobra juga mempunyai perbedaan. Kenapa sebutannya naja dan Ophiopagus? Kenapa sebutan ular kobra ini itu naja, sedangkan sebutan ular ular king cobra itu sebutannya Ophiopagus. Nah, yang pertama ya, ular king cobra itu termasuk ular yang kanibal, teman, atau memangsa sesama ular. Makanya dia disebut Ophiopagus atau pemangsa ular lagi. Nah, sedangkan ular naja itu beda ya, biasanya disebut spitting naja atau spitting cobra karena dia dapat menyemburkan bisa, teman. Oke. Jadi hanya seperti itu penjelasan perbedaan ular kobra dan ular king cobra. Nah, sekarang masuk ke penjelasan kenapa gua pengen melihara ular kobra. Kan kemarin gue sudah pernah bilang ya di salah satu video, gue lupa gue pas saya jelasin apa. Pokoknya gue udah pernah bilang karena sebenarnya gue lagi targetin si king koros, tapi gue nggak dapet tuh si hewan karena hewan tersebut ya, si king koros tersebut, king koros itu harganya itu mahal, teman. Dan juga dia kalau nggak salah, kalau yang buat black king koros ya atau king koros hitam, dia sudah masuk ke area terancam kalau nggak salah, hampir punah, teman, karena banyak lah. Biasanya kan untuk di daerah Sunda ya itu kan banyak king koros tuh, kalau nggak salah di daerah Purwakartaan itu biasanya di daerah tersebut banyak king koros. Dan kenapa sekarang ular king koros mahal-mahal, teman? Bahkan kalau di pet shop itu biasanya ada. Untuk reptile shop itu kemarin gua cek harganya kalau yang ukuran 3 meteran kalau nggak salah itu sudah mencapai berapa juta ya, pokoknya udah lumayan mahal, teman, sudah memasuki jutaan. Karena apa? Si black king koros itu sudah menjadi salah satu kesenian daerah Pasundaan, teman. Jadi kalau ada nih kayak seni Sunda seperti Pasundaan seperti itu, ini keren tuh, seperti seni Pasundaan ya, itu pasti ada king koros, teman. Pasti ada king koros tuh. Setelah king koros pasti king cobra. Nah, itu sudah menjadi endemik orang Sunda ya, makanya sering diburu buat dijadikan kesenian. Ini keren banget nih. Nah, makanya harganya itu udah lumayan mahal, teman. Sering diburu buat menjadiin kesenian seperti atraksi ataupun apa gitu. Yang penting kita saling menghargai saja lah, menghargai kesenian tersebut untuk hiburan. Dan juga biasanya ada unsur magicnya nih. Nah, seperti itulah, tapi gua nggak akan bahas itu. Nah, setelah gua nargetin ular king koros nggak dapet, akhirnya gua ganti lagi mood gua ya, mood itu perasaan gua pengen ganti lagi nih, pengen ganti yang lebih nekat lah, lebih ganas. Sebenarnya ular kobra ini nggak gua simpan di area rumah, nggak gua taruh di rumah gua ya, adalah di base camp di tempat gua yang sekarang lagi dibenerin dikit. Makanya si ular kobra ini di rumah gua, nanti gua pindahin lagi. Nah, jadi gua simpennya nggak di sini. Jadi ular kobra ini pengen miara ular kobra, akhirnya setuju. Gua langsung nyari di teman gua. Ternyata salah satu teman gua itu punya nih ular kobra. Oke, punya ular kobra. Dan sebenarnya ini gua nggak beli, teman. Gua bukan minjem sih, maksudnya ikut ngerawatin lah. Setelah itu kita gunakan buat ini
Gua gunain buat edukasi. Setelah edukasi kalau udah mulai dewasa katanya tinggal rilis aja. Itu kata teman gua, nggak apa-apa. Karena dia udah bosan miara ular king cobra. Katanya pengen nargetin king cobra. Dia udah bosan miara ular cobra, pengen nargetin ular king cobra kata teman gua. Ya udah, tak ambil gratis tanpa biaya, tanpa pungut biaya. Ya udah, akhirnya katanya kalau udah gede udah rilis aja. Yang penting tempatnya jauh dari pemukiman. Oke, gua turutin. Nanti kalau nunggu dewasa. Oke. Nah, jadi gua mau persiapan buat cari alas. Ya tinggal pakai koran, nanti gua cari korannya terlebih dahulu. Terus kalian gua mau ganti air buat si ininya ya, buat dia berendam. Nanti mungkin malam, insya Allah habis isya ya. Ini kan kotor nih, nanti gua ganti. Nanti habis isya gua mau nyari cicak buat pakannya, karena ular kobra seperti ini. Oh ya nih, gua juga mau bilang, kalau ular kobra yang sekecil ini teman-teman, dia tuh masih memangsa cicak, katak, ataupun kadal-kadalan yang kecil. Jadi kalau di rumah kalian ada ular kobra, itu bisa jadi ular kobra tersebut itu bukan mau nyari manusia buat dibunuh, bukan ya. Dia itu nyari makanannya dia, yaitu cicak. Karena rata-rata juga ada cicak rumahan yang biasanya nangkring di tembok-tembok rumah kalian, pasti itu ada. Apalagi kalau kalian rumahnya itu dekat semak-semak, dekat kebun, pasti di situ ada cicak, pasti di situ juga ada predatornya, ular teman. Oke. Dan kita akan cari bahan-bahan lagi, cari perlengkapan buat ini ya, kandangnya. Nanti gua on cam lagi, oke? Let's go. Oke teman, jadi di sini sudah ada korannya, udah koran dan juga oke, pelan-pelan. Ini air yang gua udah ganti. Oke, lihat, gua kasihnya sedikit aja, jangan banyak-banyak karena ini kan takutnya goyang teman, nanti tumpah, repot gitu. Mungkin ini jam berapa ini? Jam 4:30 lah. Habis asyar gua mau jangan habis asyar deh, nanti habis ini gua akan bawa ular kobra gua buat gua coba handle teman, handle pelan-pelan di lapangan belakang rumah. Aku dan Alisa bersiap beraksi keliling dunia dengan sepeda besi. Langit biru jadi teman setia, petualangan ini tiada akhirnya. Menyusuri jalan berliku dan terjal, tak peduli hujan panas yang menghala. Kita berdua saling mendukung, dengan semangat kami terjun. Berpetualangan bersama Ali, tiada hari yang terasa letih. Jelajahi setiap sudut dunia, bersama Ali semua terasa ceria. Malam tiba kita tenda berdiri, nyanyian alam jadi harmoni. Duduk berdua menghadap api, dengan alih semua terasa damai. Setiap langkah kita ukir cerita, tawa canda menjadi warna. Meski rintangan menghadang di depan, tak ada yang tak bisa ditaklukkan. Berpetualangan bersama Ali, tiada
dia beraksi keliling dunia dengan sepeda besi. Langit biru jadi teman setia, petualangan ini tiada akhirnya. Menyusuri jalan berliku dan terjal, tak peduli hujan panas yang menghala. Kita berdua saling mendukung, dengan semangat kami terjun. Berpetualangan bersama Ali, tiada hari yang terasa letih. Jelajahi setiap sudut dunia, bersama Ali semua terasa ceria. Malam tiba kita tenda berdiri, nyanyian alam jadi harmoni. Duduk berdua menghadap api, dengan alih semua terasa damai. Setiap langkah kita ukir cerita, rawat canda menjadi warna. Meski rintangan menghadang di depan, tak ada yang tak bisa ditaklukkan. Berpetualangan bersama Ali, Sumpah tiada hari ini enak banget gue handle. Baja cakep banget kalau di alam ya, atau plus agak panas dikit teman. Dia sifat aslinya kan sudah lihat tadi, dia sebenarnya gak jinak, dia hanya memang merasa takut teman. Jadi sama manusia sebenarnya dia galak teman, sama gue pun harusnya galak, tapi kalau sudah dipegang itu dia agak gue nggak akan bilang dia jinak, dia galak, dia udah agak takut gitulah. Jadi dia hanya nyerah gitu aja, gak mau gigit. Tapi gue pasti bilang dia galak teman, galak dia pasti, jamin galak. Biar kalian nggak melihara. Oke, jadi gue akan taruh air minumnya dan gue akan taruh air minumnya dia. Dan gue juga sudah ambil sedikit batu-batuan seperti ini, batu-batuan. Nah, nih yang bilang jinak siapa tuh? Kalau kalian berani dia bilang jinak, wah kebangetan. Gue nggak mau ya. Jadi anggap aja gue itu punya ilmu, biar kalian nggak mau biar teman-teman di sana nggak melihara ya. Anggap aja gue punya ilmu biar bisa seperti ini. Padahal gue nggak punya apa-apa, nggak ada ilmu, nggak dapat. Cuman satu teman, niat baik. Jadi kenapa gue bisa seperti ini? Karena tujuan gue baik. Gue memelihara bukan untuk disiksa, tapi untuk memberikan edukasi kepada semua masyarakat agar si ular kobra seperti ini tidak dibunuh. Karena tujuan mereka masuk ke rumah masyarakat itu konflik teman sebenarnya. Tapi konflik bukan untuk membunuh masyarakat, tapi tujuannya untuk mencari makan. Dan yang membuat dia konflik itu apa? Ya, habitat mereka yang sudah dihancurkan oleh si ulah manusia yang tidak bertanggung jawab teman. Jadi makanya kalau misalnya kita herping, kalau salah satu teman gua ada yang nendang-nendangin pohon gitu buat nyari kalotes, kan biasanya gua nyari kalotes tuh. Kalau ada yang nendang-nendangin pohon, gua bilang, wah lu gak sayang alam, percuma lu gabung tim gua lu. Gitu, pasti dia langsung sadar lagi. Oke, jadi kita akan lanjut untuk nanti malam buat nyari makan untuk dia. Oke, kita akan lanjut ke malamnya. Oke, skuy. Oke teman, jadi sebenarnya gue lagi mau nyari cicak. Persiapan udah ada di belakang sana. Tapi gue lagi nunggu teman gue yang lagi beli seblak tuh. Sepul, itu Ian lagi beli seblak. Gue nungguin. Jadi gue nggak makan seblak ya, perut gue sakit. Jadi target hari ini cicak ya, nyari cicak. Dan nggak tahu berapa ekor cicak yang gue cari. Yang penting dapat aja lah. Ini kalau kalian bilang gak ada lubang, ini ada ya. Ada lubangnya, banyak lumayan. Pokoknya ini udah gue kasih lubang pernafasan buat kasih cicak. Mungkin malam ini gue akan kasih 5 ekor cicak ya buat kasih makan si ular kobra gue. Karena kemarin habis shading, habis ganti kulit, dan sekarang gue nunggu si kameramen gue Sepul. Oke, skuy. Di channel gue oh iya. Oke, jadi kita baru dapat 2 ekor. Ini yang baby yang satu, ini yang gede satu. Jenal.
Tama mo kakit tinta mo. Eh? Coba balik mo kalian. Nung ala. Dito naman. Jadi ini kok sumbernya. Ya kayak bentar lagi mau hujan deh. Nih biar terang ya nih. Nih saya dapat yang gede satu, yang kecil satu. Ih. Jadi kayaknya ini faktor mau hujan jadi kita nggak ada ya. Oke coy, kali ini pedang kayaknya. Gue ketunungan kayak tutut nih. Itu sepi ya. Oke, Leo. Gue coy, kita kan lo. Lo. Tapi kalau itu ngeliat marukan tengah, tangan mati. Saya. Awas. Kalau memang gue tangan, gue. Apa tuh ekor? Cepat. Ini gede, ini nyuk. Ini. Dapat. Dia kamera flash aja, flash. Ini. Nah. Kita dapat tadi 4 ya. 4 dan BTW nggak kelihatan ya. Gue pendek. Lu naik. Susah. Guys, sebelah anak ya. Kacer rumah kosong kalian. Di. Yuk. Sepi. Sepian. Ramean angin. Udah. Jadi kita mau cabut aja. Yuk, full. Ini aja lah waku. Jadi kita dulu nyarinya gede-gedean biar kenyang so, karena kecil biasanya dia jarang mau makan. Ini kan gelap nih. Nah lumayan dah. Ini kayak ginian ada. Tapi ini tumben. Ini faktor mau hujan mungkin ya. Karena ini agak mendung teman. Tuh ngeblur sih. Nah ngeblur nih cok. Buset ah. Oh, nah kan udah jelas. Gue cilik. Opo. Kon up ya angel nemen nama nong sakiye. Susah bah, skip. Dan nyoba nanti belokkan megang cutter cok. Terus di mana? Botol di. Gana kayak. Potik bener malingnya sebelah kan, repot. Oi. Angel turun. Gue kayak anak ya. Kayaknya kan nyekel lo ya. Ini seblak lo. Topping. Angel di rumah. Sudah nih wong. Sudah nih wong. Nggak ada cok. Biasanya di sini ada nih.
Ah, ini kau tuh kameramen aja deh bang, kata gua bang. Oke, biasanya seperti ini di sela-sela kayak gini tuh banyak. Kita sambil cek-cek area sini ya nih. Biasanya di sini ada sela-sela ya. Biasanya di sela-sela tersebut ada cicaknya. Tapi ini tumben, kenapa kagak ada cicak gitu loh. Yang seharusnya malam-malam kayak gini banyak. Kita malam minggu biasanya dapat banyak bener. Tapi sekarang kok kagak ada. Gitu ya. Dulu pegang kameramen dah. Cekel lo. Cekel lo. Ora, Dapat kecil tapi gak apa-apa dah. mana sebelah. Sana ada tuh. Oh lihat dulu dah. Kameramen. Nah. Kagak ada ya? Hah? Apa? Coba kamera. Manjibul asin dhuwur pun. Kecil-kecil ala. Kecil isi nang ngono. Kuwi neblaron. Kuwi match baning. Gitu-gitu ke blaronnya ke. Kuwi nang ngono to lho, gitu-gitu blaronnya. Oh iya kudu. Iki. Gue iya. Ada sini dulu pul. Lumayan ya. Lumayan gede nih. Banyak semut tapi. Go. Ada sini dulu pul. Kakak. Harganya berapa sih? Dapat berapa sih? Udah segini dulu. Segini dulu dah. Ya. Gue semuanya Bayu. Yuk, wes. Ini juga pengi kan esok pun jogging. Wah, cocok tipe ya. Hah? Sumpah cocok aku. Demi serius. Sumpah yo. Gue nampak. Oh iya. Wah, mau Oh iya sorry. Ah. Masuk sih kayaknya sih, gue curiga mau masuk. Kagak ada tuh. Sini. Alot. Nah. Kagak ada masuk. Oh, lubang di situ kan ada lubang. Udah skip. Wih, sabar dulu aja. Nah, oke. Dan terima kasih yang telah menonton video gua dari awal sampai akhir. Semoga kalian bahagia dengan video-video gua dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Salam Indonesia Jaya Merdeka. Skuy.